Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurulita Puspanirmala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit apa yang saya dapatkan setelah menonton video ceramah Ustadz Adi Hidayat mengenai rahasia kehebatan para ilmuwan muslim. Langsung saja ke videonya. Yang pertama ada Jabir ibnu Hayyan, lahir di Kufah pada tahun 815 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Kimia karena beliau menemukan atom dan keturunannya. Yang menarik, beliau menemukan atom tersebut setelah membaca Quran Surat Al-Hadid ayat 25-26 mengenai kekuatan besi. Beliau masuk ke dalam laboratorium sederhana di rumahnya dan meneliti lebih lanjut, sehingga didapatkan hasil atom ferum atau besi dengan nomor atom 26 dan yang paling stabil nomor 57. Dan yang lebih menakjubkan, Quran Surat Al-Hadid adalah surat ke-57 yang artinya besi. Dibuatlah manuskrip dan tersebarlah manuskrip tersebut ke barat dan ditemukan dan diteliti lebih lanjut oleh John Dalton yang dikenal dengan Bapak Atom. Yang kedua ada Abbas bin Firnas. Lahir tahun 810 Masehi dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Firnas. Yang menarik dari beliau adalah setelah beliau membaca Quran Surat Al-Mulk ayat 19, beliau berpikir, kenapa burung bisa terbang hanya dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah? Kemudian beliau melakukan penelitian setelah memahami dan mendalami lebih lanjut maksud dari ayat tersebut. Beliau melakukan penelitian dengan membuat sayap dan dipasangkan ke tangannya dan dipraktikkan sendiri dengan menaiki bukit. Beliau berhasil terbang dengan ketinggian 20 meter sebelum akhirnya terjatuh dan meninggal. Setelah pergantian zaman, manuskrip penelitian Ibnu Firnas ditemukan oleh Wright bersaudara dan dibuatlah pesawat terbang. Sehingga Wright bersaudara dikenal sebagai penemu pesawat terbang. Tetapi pesawat terbang tersebut belum sempurna dan diperbaiki oleh seseorang yang kita banggakan yang berasal dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Yang ketiga, Ibnu Sina, yang juga dikenal dengan nama Avicenna. Beliau membaca Quran surat ke-32 ayat 5-11 dan Quran surat Al-Ma'arij tentang aktivitas malaikat. Yang menariknya, beliau menganalisis aktivitas malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya naik turun ke bumi, sehingga beliau menganalisis kisaran dan perbandingannya, lalu dituliskan dalam sebuah kitab. Dengan perubahan zaman, kitab tersebut ditemukan oleh Albert Einstein. Kemudian, kitab tersebut dipelajari, dipahami, dan diteliti lebih lanjut oleh Albert Einstein, sehingga ditemukan teori E sama dengan MC kuadrat. Selain itu, Ibnu Sina juga sangat berperan penting di bidang kedokteran. Buku-buku yang diciptakannya masih sering digunakan hingga saat ini. Yang terakhir ada profesor dari Mesir, yaitu Syekh Muhammad Aid. Beliau membaca Quran Surat Yusuf ayat 96. Fakta menarik dari ayat tersebut adalah gamis Nabi Yusuf dapat menyembuhkan mata ayahnya yang menderita katarak. Itu memang sebuah mukjizat. Tetapi beliau tetap menganalisis gamis Nabi Yusuf. Dibawalah gamis Nabi Yusuf dan diteliti apa yang terdapat di dalam gamis Nabi Yusuf. Dan ditemukannya keringat, sehingga dilihat jenis keringatnya dan dikembangkan lebih lanjut di laboratorium. Dan dihasilkan obat tetes mata untuk katarak. Itulah rahasia kehebatan dari para ilmuwan muslim. Saya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa rahasia kehebatan dari para ilmuwan muslim bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering membaca Al-Quran, supaya suatu saat nanti kita bisa menciptakan sesuatu yang bersumber dari Al-Quran juga. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.